Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang DJI Enterprise Software yaitu DJI Fly Hub 2 On-Premise version. Nah, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai product introduction, live demo, dan juga skill profile untuk melakukan instalasi DJI Flight Hub 2 on-premise version ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasin, Delivery Engineer dari DJI Flight Hub 2 on-premise ini, dan juga Product Delivery Engineer dan juga Solution Engineer dari PT Sinwara Adaptasi Teknologi. Oke, berikutnya kita ke Product Introduction. Nah, apa sih DJI Flight Hub 2 on-premise version ini? Terus juga perbedaan on-premise version dan juga public version-nya apa? Terus juga highlight dan juga core feature dari Flight Hub 2 on-premise ini. Terus juga nanti tipikal user industri yang menggunakan DJI Flight Hub on-premise ini kita akan bahas pada video kali ini. Nah, yang pertama kita ke product position DJI Flight Hub 2. Nah, seperti yang kita tahu, DJI Flight Hub 2 ini merupakan manajemen operasional drone ataupun SaaS platform yang disediakan oleh DJI. Nah, fungsi dari DJI Flight Hub 2 ini bisa melakukan annotation, map foto, text area, flight route, dan seterusnya. Terus juga DJI Flight Hub 2 ini support multiple drone. DJI Flight Hub 2 ini bisa melakukan rute planning melalui web. Terus juga DJI Flight Hub 2 ini merupakan aplikasi ataupun software untuk dock version. Apa sih DJI Flight Hub 2 on-premise version ini? Nah, seperti yang kita tahu, DJI Flight Hub 2 itu terinstall ataupun berada di dalam cloud service. Nah, semua data, semua koneksi, semua aplikasi berada di dalam cloud service dari DJI ataupun cloud service seperti AWS, Azure yang berada di negara ataupun berada di server luar. Nah, DJI Flight Hub 2 on-premise ini merupakan software yang diinstal di dalam on-premise server yang berada di user yang tersedia server untuk dilakukan instalasi DJI 2 on-premise version ini. Deployment dari DJI Flight Hub 2 on-premise ini terkoneksi menggunakan koneksi LAN ataupun koneksi lokal yang terkoneksi dengan dock, terkoneksi dengan drone, terus juga dapat diakses menggunakan LAN terminal ataupun laptop sebagai operator. Apa sih perbedaan dari on-premise version dan juga public version? Berikut kita bahas perbedaannya. DJI Flight Hub 2 on-premise ini bisa melakukan live broadcasting up to 20 channel streaming secara simultan. Jadi kita bisa menampilkan 20 streaming, up to 20 streaming tampilan dari drone ataupun dock yang terkoneksi dengan Flight Hub 2 on-premise version ini. Lalu ada firmware management. Nah, di Flight Hub 2 on-premise ini kita bisa melakukan upgrade firmware offline langsung dari Flight Hub 2 on-premise ini. Nah, berikutnya ada map configuration. Nah, di Flight Hub 2 on-premise ini kita dapat melakukan customisasi. Kita bisa mengatur elevation dan data themselves-nya. Terus juga di sini ada organization management. Nah, di sini kita bisa create user manajemennya secara khusus ataupun kita bisa integrasikan dengan existing platform. Kita bisa membuat SSO atau single sign-on menggunakan DJI Flight Hub 2 ini. Nah, berikutnya ada log management. Nah, di log management ini kita dapat melakukan download dan juga exporting dari log-log yang ada di dock ataupun yang ada di drone. Nah, berikutnya di on-premise ini kita tahu kan on-premise ini menggunakan server private. Artinya kita perlu memaintenance dan juga memperhatikan dari sisi operation si server ini. Berikutnya apa nih perbedaan dari Flight Hub 2 on-premise version dan juga public version? Nah, sebelumnya kan di public version ini ada standar map dari Google, terus satellite map,
seperti ini, dan juga satelit data map world seperti ini. Bisa melakukan konfigurasi map mulai dari internal map service. Nah, seperti contohnya ini ada map khusus di China sana, terus juga melakukan konfigurasi offline satellite map, terus juga melakukan konfigurasi offline elevation map seperti yang tergambar di sini. Nah, dari segi tampilan ataupun UI UX Flight Hub 2 on-premise ini sebenarnya sama dengan DJI Flight Hub 2 public version, tetapi dari sisi user friendly ini lebih user friendly dari DJI Flight Hub 2 public version. Nah, di sini ada contohnya, ini tampilan dari live streaming, terus juga ini tampilan dari flight route, terus juga ada model management, di sini ada text management, media management, dan juga device management. Nah, berikutnya ada highlight and core feature of Flight Hub 2 version. Nah, Flight Hub 2 premise version ini yang tadi sudah kita sampaikan, dari segi UI UX-nya itu lebih user friendly, terus juga dari sisi deployment itu lebih mudah, terus juga dari segi data privasi itu lebih terprivat, terus juga dapat diintegrasikan dengan third party platform. Nah, di sini DJI Flight Hub 2 sudah support beberapa aircraft mulai dari seri Matrix 300 RTK, seri Matrix 350 RTK, seri Mavic Enterprise, seri Matrix 4 Enterprise, dan juga Dock 1, Dock 2, dan Dock 3. Dan Flight Hub 2 on-premise ini sudah support dengan Pilot H30 series, terus juga H20 series. Dan untuk aksesorisnya di sini sudah support menggunakan DRTK Relay Station dan juga DJI AS1 speaker dan AL Spotlight. Di sini DJI Flight Hub 2 on-premise version ini semuanya berjalan di based on Docker. Nah, sebelumnya yang di cloud server ataupun di public version itu kan data-data semua terkirim ke cloud-nya DJI ataupun cloud semacam AWS, Azure, Alibaba Cloud, itu semuanya private cloud terkirim ke dalam cloud. Nah, tetapi di DJI Flight Hub on-premise ini semua data akan tersimpan pada on-premise ataupun server lokal yang disimpan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. DJI Flight Hub on-premise ini sudah support dari DJI Tera Processing Core. Nah, tetapi di sini DJI Flight Hub 2 on-premise ini tidak support melakukan processing leader ya. Jadi di sini hanya melakukan 2D dan 3D reconstruction. Nah, contohnya di sini ada 2D real time reconstruction, terus juga 3D ortho reconstruction, dan juga 3D mesh point cloud reconstruction. Oke, berikutnya ini adalah interkoneksi ataupun topologi yang public version. Nah, seperti yang kita lihat di sini dock terkoneksi dengan 4G transmission, terus juga aircraft terkoneksi dengan 4G transmission, lalu semua data terkirim ke cloud ataupun ke DJI Flight Hub 2 public version, lalu terkoneksi dengan client device. DJI Flight Hub 2 on-premise version ini semua koneksi sudah dilakukan privat atau privasi menggunakan APN. Jadi nanti yang menggunakan 4G dongle itu bisa dijadikan koneksi private melalui ISP, terus juga terkoneksi dengan on-premise version yang ada di tempat rekan-rekan sekalian. Nah, berikutnya apa aja nih capability dari DJI Flight Hub 2 on-premise version ini? Nah, yang pertama tuh di sini sudah support API ya. Kita bisa terintegrasi dengan third party platform, terus juga melakukan user SSO ataupun single sign-on. Ini bisa dilakukan dari DJI Flight Hub 2 on-premise version ini. Nah, di sini support juga dengan Flight Hub 2 synchronization, terus juga Open API, front-end component, MQTT bridge, out to 2.0. Nah, berikutnya di sini typical user and industries.
Nah, DJI Flight Hub 2 on-premise ini cocok untuk beberapa industri seperti public safety, firefighting, surveying, energi, dan lainnya. Nah, untuk public safety, kita bisa melakukan deployment 3-5 docks secara bersamaan. Terus firefighting, kita bisa melakukan drone platform untuk manajemen drone-nya. Untuk surveying, kita bisa melakukan private data untuk processing di local service. Terus juga untuk energi, kita tidak terlalu menggunakan Flight Hub 2, tapi membutuhkan juga untuk lainnya kita bisa integrasikan untuk keperluan patroli wilayah kawasan menggunakan third party platform gitu. Nah, konsep dari DJI Flight Hub 2 Premise ini seperti yang tadi dibilang bahwasannya si Flight Hub 2 Premise ini berjalan di atas Docker dan kontainer. Nah, di Docker dan kontainer ini semua service baik front end maupun back end semuanya diinstal di dalam Docker, jalan di dalam kontainer. Terus yang digunakan Linux dan menggunakan OS Ubuntu seperti ini. Nah, untuk minimal requirement dari DJI Flight Hub 2 on-premise ini, kita memerlukan CPU sebanyak 8 core dan juga memori RAM sebanyak 32 GB dan juga storage 100 GB SSD. Terus juga di sini kita minimal untuk sistem requirement-nya menggunakan Ubuntu server dengan seri 22.04 LEDs ataupun yang lebih tinggi. Terus juga menggunakan Docker 24.0.7 atau yang lebih baru, dan juga menggunakan Docker Compose 2.21.0 dan terbaru. Dibutuhkan menggunakan SSD. Terus juga untuk kapasitas bandwidth itu diperlukan 100 Mbps simetris ataupun koneksi internet yang stabil. Untuk series dari web browsernya menggunakan Chrome series 120 plus atau yang terbaru. Tadi kan di awal kan kita menampilkan sertifikat dari DJI Flight Hub 2 on-premise deployment beginner. Nah, di sini untuk mendapatkan sertifikat tadi kita perlu mengetahui nih beberapa basic skill dari sertifikasi yang dikeluarkan oleh DJI. Seperti yang tertampil sini, kita harus memahami basic environment setup dari Linux, container base, terus juga untuk Docker native deployment skill, private deployment skill, terus juga networking, terus performance optimization, terus juga high availability and scalability, terus basic Kubernetes, sama vertical business use case. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui apa itu DJI Flight Hub 2 on-premise, kita dapat melakukan live demo. Nah, setelah pembahasan tadi, kita langsung melakukan live demo yang sudah kita instalasi DJI Flight Hub 2 on-premise ini di server kita. Nah, di sini dapat kita lihat kita sudah melakukan customisasi dari segi login tag-nya. Di sini nama dari DJI Flight Hub 2 on-premise sudah kita ganti menggunakan X80 drone monitoring. Terus juga untuk gambar background-nya ini sudah kita ganti ya. Nah, coba kita login menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Nah, tampilan loginnya pertama kali seperti ini. Jadi setelah kita masukkan username dan password, di sini kita akan melihat 3 tab nih. Yang pertama tuh ada project, ada members, dan juga ada device. Nah, untuk project ini kita bisa melihat informasi project yang sedang berjalan ataupun project yang akan kita buat nanti. Nah, untuk bagian members ini kita bisa melihat username yang sudah kita tambahkan ke dalam DJI Flight Hub on-premise ini. Lalu untuk di tab device ini menampilkan informasi dari drop ataupun aircraft yang terhubung ke DJI Flight Hub 2 on-premise ini. Nah, sebelumnya kita sempat koneksikan DJI Dock 2 menggunakan drone
matriks 3D. Nah, di sini terakhir terkoneksi tanggal sekian. Terus juga di sini untuk drone-nya terkoneksi matriks 3D. Berikutnya kita masuk ke dalam project. Nah, seperti ini setelah kita login, kita akan melihat beberapa tab di kiri ini, mulai dari tim, terus juga map annotation, terus map foto, terus juga map model, terus map text area, terus juga ada playground, ada text plan, media files, dan juga model library. Di bawahnya ada project setting. Nah, di bagian sini ini menampilkan informasi dari perangkat apa nih yang terhubung ke dalam DJI Flight Hub 2 sini. Nah, ini map annotation untuk menampilkan informasi map, terus juga ini map foto, juga map model, ini 3D atau 2D model. Nah, ini untuk obstacle data nanti ketika kita tambahkan akan muncul di sini. Nah, berikutnya ini untuk tampilan playground ataupun untuk kebutuhan otomisasi. Di sini kita bisa buat playground-nya, bisa untuk melakukan mapping dan juga melakukan patroli menggunakan dock ya. Nah, ini untuk task plan, biasanya ini digunakan untuk dock ya, kita menerbangkan dock di jam-jam tertentu. Nah, berikutnya ini ada media files. Media files ini menampilkan gambar atau video yang sudah diambil dari aircraft ataupun dari DJI dock. Nah, seperti yang tadi kita sudah sampaikan pada slide sebelumnya, kita bisa menampilkan keperluan untuk mapping. Nah, mapping di sini kita bisa lihat di bagian model library, terus juga cloud mapping. Nah, sini ada contohnya. Nah, seperti ini bisa menampilkan hasil cloud mapping ini ataupun map mapping ini. Ini kan kualitasnya kurang bagus ya. Nah, si server ini perlu ditambahkan GPU yang minimal 4 GB VRAM untuk hasil yang lebih optimal. Nah, seperti contoh berikut ini tampilan dari 3D model hasil dari mapping DJI Dock 2 tetapi tidak menggunakan GPU, jadi kualitasnya kurang bagus ya. Nah, berikutnya kita ke tampilan project, terus juga kita ke tab live streaming. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan pada sheet, kita bisa melakukan koneksi ataupun live streaming secara simultan up to 20 channel. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa melakukan live streaming secara bersamaan ya, menggunakan dock ataupun aircraft-nya secara langsung ke dalam DJI Flight Hub 2 Prime sini. Contohnya seperti ini bisa menampilkan dock live streaming, terus juga aircraft live streaming ini bisa tertampil DJI Flight Hub 2 Prime sini secara bersamaan. Nah, ini sangat cocok untuk rekan-rekan sekalian yang akan memantau atau memonitoring tim yang berada di onsite. Dengan catatan, tim di onsite dapat terkoneksi dengan koneksi internet seperti itu. Oh ya, sedikit informasi, ketika di DJI Flight Hub 2 Public version itu kan ada limitasi untuk penyimpanan video ataupun untuk bandwidth yang disediakan. Nah, untuk DJI Flight Hub 2 Prime ini memiliki kelebihan untuk penyimpanan video ini tidak ada batasan. Artinya selama penyimpanan di dalam storage servernya itu masih banyak, kita dapat menyimpan hasil live streaming atau media-media yang dikirim ke DJI Flight Hub 2 on-premise version ini. Nah, berikutnya sistem DJI Flight Hub 2 ini berjalan di atas kontainer seperti yang tadi kita infokan, bahwasanya si DJI Flight Hub 2 ini berjalan di atas Docker dan servis-servisnya berada di dalam kontainer. Nah, seperti ini contohnya untuk kontainer ataupun Docker yang kita install menggunakan kontainer seperti ini, 74 kontainer yang berjalan untuk servis-servis di DJI Flight Hub 2 di sini. Nah, berikutnya untuk memantau atau memonitoring servis-servis yang berada di DJI Flight Hub 2 Prime sini,
kita dapat memanfaatkan, servis dari, Grafana ini untuk monitoring jalannya dari, server DJ Play Hub 2 on-premise ini. Nah, di sini kita, dapat monitoring dari penggunaan CPU, penggunaan memori, dan juga, penggunaan bandwidth yang sudah digunakan. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi, kontak person yang ada di deskripsi ataupun, bisa mengunjungi website kami. Sekian dan terima kasih.